Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan-kawan semua. Kali ini kita akan belajar bersama kami kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Umi Kalsum, yang kedua Muhammad Hidayatullah, yang ketiga Ahmad Mahyudin, dan yang keempat Mahfika Nura Sabitri. Nah, kita akan membawa materi mengenai teori belajar dan motivasi belajar dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya semester 1 PPG Prajabatan PGSD tahun 2022. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak sama-sama materinya. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan napas, maka manusia akan terus belajar. Ketika belajar, kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Mengenai teori belajar, di sini kelompok kami menyajikan 3 teori yang bisa kami paparkan. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori sosial kognitif, dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori belajar behavioristik. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan penglihatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori belajar behavioristik dapat dikatakan sebagai teori yang mempelajari tingkah laku manusia yang didasari oleh prinsip stimulus dan respon. Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan teori belajar behavioristik diantaranya adalah Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon dari adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Menurut pendapat beliau, pandangan behaviorisme dapat dilihat dari gejala-gejala kejiwaan seseorang pada perilakunya. Yang ketiga, Bruce Frederick Skinner. Seperti halnya kelompok penganut psikologi modern, Skinner mengatakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Berikutnya teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Paham ini berkeyakinan bahwa perilaku dapat dimodifikasi dengan mempelajari kondisi dan pengalaman. Teori yang lahir dari buah pemikiran seorang psikolog ini dibangun pertama kali sekitar tahun 1960-an dengan berfokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Bandura menggambarkan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan bagaikan segitiga yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku maupun sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku maupun sebaliknya,
serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif maupun sebaliknya. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Menganalisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Bandora mengemukakan 4 komponen dalam pembelajaran observasional. Keempatnya itu melalui pertama atensi, kedua retensi, ketiga produksi, dan yang terakhir motivasi. Selanjutnya, penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Pada menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif. Antara lain, yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan diri. Minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Terus yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang keenam, yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Tentu semua itu dapat dieksplorasi kembali dan dikreasikan sesuai dengan kondisi setara siswa dan kapasitas guru di lapangan. Di sini kita akan membahas tentang teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Proses belajar konstruktivisme berupa membangun dan merestrukturasi pengetahuan dan keterampilan individu dalam lingkungan sosial dalam upaya peningkatan konseptual secara konsisten. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan peserta didik dalam memproses gagasannya, bukan semata-mata olahan peserta didik dan lingkungan belajar. Bahkan, prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar, seperti nilai ijazah dan sebagainya. Teori belajar konstruktivisme yang paling terkenal yaitu teori belajar konstruktivisme Jean Piaget dan teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi.
teori belajar konstruktivisme Vygotsky, yaitu menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal, yang merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Bagaimana sih penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran? Nah, ini kita bahas satu persatu. Ada 4 cara penerapan, yaitu yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Yang selanjutnya adalah model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model grup investigasi. Model grup investigasi ialah sesuatu bentuk pengajaran yang menekankan pada interaksi orang di dalam suatu grup belajar dalam berkolaborasi hingga rencana pengajaran bisa terlaksana secara maksimal. Yang kedua, model inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah kerangka konseptual pembelajaran yang melibatkan proses menyelidiki masalah, merumuskan hipotesis, mendesain kegiatan eksperimen, menemukan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah model problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang membuat siswa dapat berpartisipasi dengan aktif dalam melakukan suatu pemecahan permasalahan melalui tahapan-tahapan ilmiah. Siswa bisa belajar berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sekaligus memperoleh keterampilan dalam pemecahan suatu permasalahan. Yang terakhir, model discovery learning. Discovery learning juga diartikan sebagai model pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya melibatkan siswa untuk aktif dalam memecahkan masalah, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Peningkatan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara meningkatkan motivasi Tania adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. 2. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. 3. Memanfaatkan media seoptimal mungkin. 4. Menciptakan kompetisi.
5. Mengadakan evaluasi secara berkala. 6. Sampaikan motivasi secara langsung. 7. Beri pujian atau penghargaan reward. Kasus berikutnya, Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Terkait kasus tersebut, cara meningkatkan motivasinya, beberapa langkah berikut meliputi: yang pertama, minta Samuel untuk mereplikasikan pengalamannya melalui pembuatan laporan tentang kegiatan kesehariannya dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, kita dorong Samuel tersebut untuk aktif dalam mendiskusikan kegiatan kesehariannya itu dengan mengaitkan terhadap materi ajar dengan memaparkannya di kelas dan mengarahkan para siswa lainnya untuk aktif mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, kita arahkan Samuel untuk menemukan solusi baru terhadap suatu masalahnya itu untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, minta Samuel untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu Samuel dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-idenya bisa terhubung. Terus yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan Samuel melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi demi mengatasi rasa takut akan kegagalannya. Tentunya semua itu juga dapat dieksplorasi dan dikembangkan kembali oleh guru-guru yang bersangkutan, bagaimana mencocokkan dengan kondisi para siswa lainnya di lapangan. Sandra, seorang anak berusia 13 tahun yang memiliki sifat tenang saat di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dari kasus tersebut, rencana untuk meningkatkan motivasi siswa seperti Sandra yang berumur 13 tahun, memiliki sifat tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka, maka adapun cara-cara peningkatannya meliputi yaitu guru bisa menggunakan pendekatan, model, dan media pembelajaran yang bervariasi. Hal ini bisa meningkatkan daya tarik siswa untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga motivasi siswa dalam belajar juga meningkat karena pembelajaran menjadi menyenangkan dan nyaman. Kemudian, sifat Sandra yang kedua meremehkan keterampilan mereka. Hal ini sangat tidak baik. Maka kita sebagai guru perlu memberikan penjelasan bahwa tidak boleh meremehkan orang lain. Guru perlu membantu merubah perilaku Sandra untuk menjadi lebih baik dan memotivasi Sandra untuk bisa berubah. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan sebagai teladan bagi peserta didik. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Rencana yang dilakukan pada kasus Robert tersebut untuk meningkatkan motivasinya adalah: yang pertama, lakukan pendekatan untuk mengetahui penyebab Robert sedikit minat belajar di sekolah. Yang kedua, mengetahui faktor apa yang membuat Robert menjadi sedikit minat di sekolah. Yang ketiga, sampaikan motivasi secara langsung. Yang keempat, menunjukkan video motivasi untuk sukses agar dia bisa berpikir dan termotivasi untuk berubah. Yang kelima, berkoordinasi dengan bibinya di rumah agar memberikan apresiasi dalam segala bentuk pencapaiannya, sehingga dia terus terdorong dengan rasa semangat dalam belajar. Itulah tadi ulasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.